Oke, nah adik-adik, ini tampilan untuk tugasnya adik-adik yang di prodi IPA A. Di sini ada yang sudah kumpulkan tugas, ada juga yang masih belum ya. Nah, ini untuk yang profesi IPA, profesi kejuruan IPA. Ini ada beberapa adik-adik yang sudah kumpulkan tugas, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru IPA dan bagaimana cara mendapatkannya. Nah, di sini saya kasih lihat ya beberapa tugasnya teman-teman adik-adik yang sudah kumpul ya. Ini ada Adrianus hadir. Ini bagaimana cara ibu membaca? Ya, Adrianus, di sini ada tugasnya. Terus ada Agustinus Bate. Agustinus Bate hadir? Tidak ada, Ibu. Oke ya. Nah, ini kayaknya copy paste nih. Semua dia copy. Kita tulis ini dia punya sumbernya ya. Oke, nah adik-adik, sekali lagi ya, kalau adik-adik mau cari bahan untuk kuliah atau untuk tugas, boleh sekali dari internet. Tapi adik-adik harus baca dan tulis ulang dengan bahasanya adik-adik ya. Karena sejatinya kuliah itu bukan soal nilainya bagus ya, tapi benar-benar adik-adik belajar dari prosesnya ya. Kalau udah seperti ini, dia tulisan udah rapet-rapet, ibu udah tahu itu memang dia copy paste dari internet. Ya gampang aja, ibu tinggal copy gini, terus taruh di Google dan ketahuan diambil dari ya. Kalau sudah mencontek itu nilainya pasti nol ya. Oke, nah selain ada Pinus, di sini juga ada Anita. Anita ada? Tadi ibu sudah lihat Anita. Halo Anita. Anita sudah hadir? Ya, Anita Lende. Halo. Oh, tidak dengar suara ibu. Oke ya, nih Anita jawab ya. Jadi, pokoknya saya. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian. Yang kompetensi kepribadian itu apa? Di sini Anita sudah jawab. Oh, Ya, ada yang ibu tanya adalah bagaimana sih caranya supaya kita bisa punya kompetensi kepribadian. Nah, di sini Anita bilang ya bahwa harus dimulai dari sikap sehari-hari, ya, dari pertemanan, terus bagaimana juga dididik menjadi guru di masa yang akan datang. Kalau kompetensi sosial itu berkaitan dengan kehidupan sosialnya adik-adik bersama teman-teman yang lain. Ya, makanya adik-adik harus terus jadi teman yang baik dari sekarang, dalam artian harus menjadi motivator, inovator ya ini jawabannya Anita ya. Terus juga harus merintis itu berarti memulai sesuatu yang bagus, yang baru. Nah, sekarang sudah bisa belum nih mulai merintis perubahan di dalam kelasnya adik-adik atau masih sama-sama nyontek? Ini ya. Terus berikutnya juga kompetensi yang berkaitan dengan pedagogis dan juga profesional. Kalau profesional itu berarti adik-adik bisa meningkatkan profesionalismenya. Bagaimana caranya? Oh, sekolah lagi, oh ambil sertifikasi, oh ikut kursus ya atau ikut pelatihan, harus berlatih menggunakan komputer, harus menggunakan media-media digital. Begitu juga dengan kompetensi pedagogis bisa didapat dari semakin banyak adik-adik mengajar ya kan. Sebagai guru kita tidak boleh berhenti belajar. Sehingga setiap tahun ada siswa yang baru, ada pelajaran yang baru yang kita perlu ajarkan dan itu kita latihkan supaya kompetensi pedagogis kita bisa meningkat ya. Mencoba metode pembelajaran yang baru di dalam kelas, mencoba menggunakan assessment yang baru, media-media yang baru ya, membuat sesuatu yang baru ya. Misalnya adik-adik yang sekarang itu di kelas yang IPA semester atas itu misalnya bikin video pembelajaran ya. Nah, mungkin video pembelajaran sudah banyak, tapi video pembelajaran yang sesuai dengan konteks atau contoh-contoh di Sumba, atau dengan mukanya adik-adik, ya, atau dengan gayanya adik-adik ketika menjelaskan itu pasti membuat atau membawa nilai lebih. Ya. Oke, nah ini contoh-contoh tugas yang dari Anita ya, jawaban-jawabannya Anita. Terus juga dari Arjun. Halo, Arjun ada di sini?
Bagaimana ini Ibu bacanya miring-miring begini? Arjun ada dari admin juga ada yang tulis tangan, ada yang diketik, tidak apa-apa ya. Yang penting jelas. Kalau tulisannya udah nggak jelas, Ibu bingung nih. Arlin, ini foto tugasnya tapi nggak ada nama sama name-nya. Ibu gimana tahu kalau ini tulisannya apa? Asna, Asna, Asna mana Asna? Halo Asna, ada Asna di sini? Ada Asna? Ada teman yang bersama-sama dengan Asna di sini? Asna belum kumpul tugas ya? Dangga Dora ini siapa nama aslinya? Dangga Ibu. Oh, Antonios, ya Antonios Dangga Dora. Ada di sini hadir? Sudah hadir ya? Misalnya kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi pedagogis. Ya, harus melaksanakan pembelajaran baru bisa kompetensi pedagogisnya meningkat. Kompetensi sosial harus bisa bergaul, berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar. Ya, oke, good. Kompetensi profesionalisme harus ya pastinya dengan belajar lagi, dengan ikut kursus atau pelatihan ya, dan harus melakukan pengembangan materi ya. Jadi adik-adik juga harus terus belajar, bukan cuma cara mengajar tapi juga materi yang adik-adik ajarkan, karena pastinya setiap tahun ada penemuan-penemuan baru ya, penelitian-penelitian baru yang adik-adik perlu ya. Terima kasih. Oke, Maya Ramansir mau jawab? Hadir Maya Ibu. tugasnya belum. Iya, Maya tugasnya tadi belum loh. Kenapa Maya tugasnya belum? Maya tugasnya belum. Ibu, ini Abdir Solomnya di tiap katanya sudah kirim tugas Ibu. Saya sudah kirim tugas Ibu. Oh, itu Maya Ramansir belum kirim tugas. Ada yang bersamaan yang matikan salah satu mikrofonnya supaya tidak berdenging. Terima kasih. Ini Maya Ramansir nih, mana tugasnya? Oke, oh ada di file yang satunya. Nah, adik-adik yang pakai 2 akun, nanti salah satunya harus Ibu hapus ya, supaya nilainya tidak terpecah jadi 2 akun ya. Nah, langsung login pakai, nah ini ada yang satu pakai akun yang lama, yang 3 lagi pakai akun yang baru. Ya, nah itu gimana tuh Ibu cara nilainya? Coba oke. Selamat sore Ibu. Ya, sore. Adik-adik yang bergabung bersama temannya, tolong dimatikan mikrofonnya salah satu ya, supaya tidak berdenging atau tidak bergema suara. Mohon maaf Ibu, tadi saya sudah kirim tugas Ibu. Tadi kapan? Dulu mikrofonnya pakai satu handphone saja, supaya sekitar jam 11 Ibu. ya. Daud kelas apa? Ini matematika. matematika. Ya, ini udah masuk. Saya yang Abdir Solom. Tadi Saya dipanggil kirim. belum namanya? Saya kirim duluan tugas, baru itu Daud Tangguh. Ya, ini sudah. Yang Abdir Solom. Ya, ini sudah. Oke, makasih Bu. Oke, nah adik-adik tadi mungkin kelas yang maksudnya yang matematika tadi saya sudah ini bacakan nama-namanya atau saya sudah kasih tunjuk nama-namanya sebelum kita mulai kuliah tadi jam 5 ya. Jadi nanti adik-adik lihat, saya akan lihat masing-masing namanya adik-adik untuk tugasnya. Nah ini saya tunjukkan ulang deh yang matematika ya. Tadi sampai yang IPA ya. Ini yang matematika, tadi yang baru bergabung itu di sini sudah ada beberapa yang kumpul tugasnya. Kalau missing berarti dia belum kumpul ya. Kalau yang ada warna hijau ini di layarnya ini berarti dia sudah kumpul tapi saya belum nilai ya. Silakan lihat masing-masing namanya. Tidak bisa saya panggilkan satu-satu, tapi adik-adik bisa lihat sendiri ya nama-namanya adik-adik.
Jeffrey pakai 2 akun ini ya. Nanti harus salah satunya harus saya hapus. Maya juga, Maya Romantir juga. Rista Kakak ini memang tidak ada orangnya atau gimana? Rista Kakak itu siapa? Halo, ada yang pakai akun Rista Kakak? Belum bergabung, Ibu. Belum bergabung? Oh, Oh, belum masuk di Zoom. belum ada. Oke, thank you. Nih ya debatnya kenapa nih nggak ada tugasnya sama sekali? Saya pakai yang akun Aptir Solom, Ibu. Tuh, tidak main-main. Yang bagian atas tadi. Yang ini. Oh, oke, yang ini berarti saya hapus aja ya? Iya, Ibu. Oke. Ini yang Hanas Umbu belum kirim, Yosefina Gunu belum kirim. Yosefina Gunu pakai 2 akun ya? Oke. Ya, saya lanjut ya. Tadi matematika udah lihat tugasnya, terus sekarang saya lanjut ke yang IPA. Tadi saya sudah kasih tunjuk beberapa. Ini yang matematika. Matematika. IPA ya. Sekarang IPA A ya. IPA A. Ada mahasiswa IPA A di sini? Halo, ada mahasiswa IPA A di sini? Ada, Ibu. Oke, ya. Ini yang mahasiswa IPA A ya. Silakan dilihat masing-masing namanya ya. Saya tuangkan. Recording in progress. Jalan. Suara. Oke, Indah Mede sudah ada. Ya. Oke, semua sudah lihat ya masing-masing tugasnya. Kenapa belum ada? Itu nanti adik-adik lihat ya. Nah, ini ada beberapa adik-adik yang udah udah ditugaskan tapi dia tidak kumpulkan tugasnya. Nah, itu berarti nanti nilainya 0 ya kalau kayak gitu ya. IPA A, halo IPA A. Iya, Ibu. Iya, Bu. Nah, ada ketua kelasnya. Jaringan, Ibu. Oke, silakan adik-adik baca ya masing-masing ini nama-namanya teman-temannya yang belum kumpul tugas. Kalau missing atau dia merah itu berarti dia belum kumpul tugas ya. Thank you IPA A. Ibu lanjut ke IPA B ya. IPA B sekarang, IPA B. IPA B. Ya, IPA B ya. Jaringan. Lihat baik-baik namanya adik-adik masing-masing ya. Nah, ini ada yang tidak kumpul tugasnya nih. Ya, pelan-pelan ya dari awal ya. Sudah. Angelina Saripaya belum. Mari di atas baksan. Saya deh. Diana Doa. Riana Amba. Asteria Wawo. Delsarin. Enrikus. Indra. Terajarin bersih. Johan. Leonardo. Maria Ina. Marin Kondo. Marten Holo. Krisno. Yati. Yosefina. Sama Yuliana. Bersih duduk sana. Oke, nah adik-adik yang tadi tugasnya belum ada nilainya atau belum ada tanda hijaunya berarti belum punya atau belum mengumpulkan tugas ya. Silakan adik-adik nanti kasih tahu teman-temannya yang mungkin tidak hadir juga hari ini supaya bisa kumpul tugas ya. Nah, tadi yang di matematika saya sudah kasih contoh beberapa tugasnya dan di sini saya juga mau ambil beberapa contoh tugasnya adik-adik ya untuk kita bahas. Nah, sama nih pertanyaannya, apa saja sih kompetensi yang harus dimiliki oleh guru IPA dan bagaimana cara mengembangkannya? Di sini ada Maharani Jera. Siapa Maharani Jera? Ada di sini Maharani Jera? Ada?
Ya, di sini dibilang ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, yang kedua adalah kompetensi sosial, yang ketiga adalah kompetensi profesional, dan yang keempat adalah kompetensi pedagogis. Ya. Nah, pertanyaan keduanya adalah bagaimana sih cara untuk mengembangkan kompetensi kepribadian, ya. Nah, caranya gimana? Ini ada jawabannya nggak menurut adik-adik? Jawabannya? Bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kepribadian? Adakah? Ada nggak jawabannya? Oh, Maharani Jira. Maharani Jira nggak? Maharani? Maharani ada hadir di sini? Belum masuk Zoom, Ibu. Ya. Nah, di sini belum ada jawabannya ya kalau menurut saya. Bagaimana cara mengembangkan kompetensi kepribadian? Nggak ada jawabannya di sini. Ya kan? Belum ada kan? Kalau menurut saya sih belum ada. Apakah adik-adik ada yang menemukan jawabannya di sini? Bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan kompetensi kepribadian? Ada nggak di sini? Bisa ketemu nggak adik-adik? Tidak ada. Iya, tidak ada ya. Nanti adik-adik kalau ngerjain soal itu harus dibaca baik-baik. Meskipun adik-adik cari di internet, harus baca dan cari lagi jawabannya yang sesuai dengan pertanyaannya ya. Nah, yang kedua kompetensi sosial. Benar ya, bahwa kita harus punya kompetensi sosial sebagai guru. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih caranya supaya kita punya kompetensi sosial ya. Nah, caranya bukan kita bukan kita cuma belajar secara teori aja ya, tapi kita juga harus bergabung dalam komunitas sosial. Misalnya adik-adik di dalam satu sekolah ya harus bergaul, berkomunikasi dengan guru, komunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan orang tua ya. Nah, ini adik-adik lihat di sini. Jawabannya udah ada belum? Bagaimana cara mengembangkan kompetensi sosial? Belum ya. Oke. Lanjut, kompetensi profesional. Gimana caranya supaya kita bisa dibilang sebagai guru yang profesional? Kemarin adik-adik sudah menjawab. Harus ngapain dulu? Menguasai kurikulum. Menguasai kurikulum, oke, good. Selain itu, harus ngapain lagi? Studi, ambil apa? Ambil program? Kenapa saya bisa masuk? Ambil program apa? PPG namanya, singkatannya. Apa itu? Pendidikan, profesi, guru. Guru. Oke ya, nah adik-adik silakan lihat nih ya. Jadi pendidikan profesi guru ini Halo, memang selamat sore, wajib Ibu. ya. Jadi kalau adik-adik Maaf datang, ya Pak, masuk terlambat di Zoom. nah adik-adik lihat di sini ya. Boleh di silent dulu adik suaranya, mikrofonnya karena dia on ya, Sarmolus. Oke, jadi pendidikan profesi guru ini dia setelah pendidikan program sarjana. Jadi ini wajib ya. Nah, ini adik-adik nanti bisa ikut setelah lulus S1 ya, begitu. Nah, pertanyaannya Bu, kalau misalnya saya udah lulus S1, terus saya belum ngajar, tapi saya misalnya mau langsung ambil S2 atau ambil PPG ini, bisa nggak? Bisa banget ya. Jadi nanti adik-adik setelah kuliah S1, nanti adik-adik lanjut ambil program PPG ini ya. Tapi bayar sendiri. Bayar sendiri. Nah, ini ada ketentuannya di sini bahwa adik-adik nanti harus ikut pendidikan profesi guru untuk bisa mendapatkan 4 kompetensi yang dari. Nah, ini wajib ya, wajib hukum. Karena adik-adik mengajar sebagai guru yang profesional harus sudah profesional. Jadi
mau adik-adik bisa punya uang, S1 langsung kuliah lagi ambil PPG, atau adik-adik tunggu dulu 5 tahun nanti dapat undangan untuk ikut seleksi PPG. Nah, itu biasanya dibiayai oleh pemerintah. Nah, jadi guru dulu 5 tahun ya. Oke, nah nanti di situ adik-adik tujuannya pasti supaya adik-adik tuh jadi guru profesional yang beradab, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan juga mampu berkontribusi kepada kemajuan pendidikan di Indonesia. Itu yang prajabatan. Jadi belum jadi guru, tapi udah ikut PPG. Nah, kalau udah jadi guru, mau ikut PPG bisa nggak? Bisa banget ya. Nanti ini ada namanya pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nanti adik-adik diundang untuk ikut ujian tertulis. Jadi ujian lagi ya, ujian seperti adik-adik kuliah ya. Terus nanti kalau sudah ujian, nanti adik-adik baru bisa diterima dan baru bisa dapat beasiswanya. Nah, apa aja sih yang adik-adik ujianin? Nah, ini lihat ya. Tuh, ini ada bahan-bahannya adik-adik. Nanti kalau guru kelas atau guru IPA atau guru matematika dia ada beda-beda. Nah, ini saya kasih contoh yang guru IPA. Oke, saya juga kasih contoh untuk yang guru matematika. Nah, ini guru IPA dulu ya, yang guru IPA ini dibuka. Adik-adik, nanti yang ditesin untuk jadi PPG itu apa aja sih? Sikap nasionalisme, patriotisme, ya. Terus nanti adik-adik juga sikap wibawa, terus kepenuhan kesediaan hati. Nih, karakteristik pengembangan peserta didik. Jadi, selama kuliah 4 tahun, jangan dilupain materinya. Kalau udah lulus, jangan dibuang ya. Karena nanti sudah itu, pasti adik-adik diuji lagi untuk bisa dapat beasiswa program sertifikasi guru atau pendidikan profesi guru. Ada belajar tentang teori belajar, analisis kurikulum, ujian ya, ujian tertulis pilihan ganda. Mitigasi bencana, sistem tata surya, perubahan iklim, struktur bumi, proses sains, unsur, senyawa, gaya, gerak. Wah, fisika, kimia, semuanya dites semua ya. Yang prodi IPA mana nih? Coba angkat tangan yang prodi IPA. Nih ya, kelistrikan, gelombang bumi, ya, organ, sistem organ, zat adiktif, produksi, hereditas, semua akan diujikan lagi, adik-adik diujikan lagi. Jadi bahan-bahan kuliah S1 jangan dibuang dulu ya. Nanti adik-adik akan ujian lagi untuk bisa jadi guru profesional untuk pendidikan profesi guru ya. Nih semuanya. Nanti share ya ini. Itu adik-adik nanti akan diujikan lagi. Ini yang IPA. Berikutnya lagi saya kasih tunjuk kisi-kisi yang matematika. Kisi matematika. Ini matematika ya. Berapa yang matematika di sini? Angkat tangan yang matematika di sini. Halo. Oke, Halo, Ibu. ada 2. Ya, thank you. Ini yang matematika ya. Saya kirim juga ya. Nanti adik-adik harus tetap simpan bahan-bahan kuliah S1-nya. Karena nanti setelah lulus kuliah juga, kalau adik-adik mau ambil PPG, nanti ujian lagi. Bahan-bahannya ini. Nah, susah nggak? Ya, susah-susah gampang lah ya. Kalau adik-adik dari sekarang udah banyak belajar. Ya, thank you di Fiona, Femiati. Jadi adik-adik juga pasti bisa ya, tentang PPK, tentang PKB, ini ada tentang assessment. Jadi adik-adik nanti kuliah ini S1 harus tetap dipikir, tetap diingat-ingat mata kuliahnya ya, jangan lulus S1 langsung buang semua buku-bukunya. Paper-papernya tetap disimpan karena nanti pasti akan digunakan lagi nih, aritmatika, deret, geometri, Fibonacci. Waduh. Udah belajar belum? Teori bilangan, geometri transformasi, bisa nggak nih? Masih ingat nggak? Jangan-jangan sudah pada lupa. Fungsi inverse, turunan. Pada ingat nggak?
Oke, thank you Rido. Hah? Dwi Fiona, thank you. Kontradiksi aljabar. Nah, aljabar juga diujiin. Selamat berjuang ya adik-adik. Ya, nanti adik-adik silakan bisa lihat, saya sudah taruh linknya di kolom chat, bisa di-download, bahwa ini adalah materi-materi yang akan diujikan untuk menjadi guru profesional. Ya, dalam artian nanti adik-adik selalu update ilmu pengetahuannya adik-adik yang terkait tadi kisi-kisinya itu, supaya walaupun adik-adik nanti sudah lulus kuliah S1, nanti bisa belajar lagi. Oke, nah ini tadi ada teman yang sudah saya bacakan jawabannya dan masih kurang tepat atau masih kurang tajam untuk menjawab tugas yang saya minta, yaitu 4 kompetensi guru dan juga bagaimana sih cara mendapatkannya. Ya, cara mendapatkannya untuk profesionalisme ya memang harus ikut pendidikan profesi guru, harus ikut pelatihan, harus ikut pengembangan profesionalisme guru yang berkelanjutan. Ya. Nah, di sini saya tampilkan yang IPA B, di sini ada beberapa yang belum kumpulkan tugas. Wah, ada yang kirimnya foto nih. Siapa nih? Yuliana Inaki, malah kirim video TikTok ini bagaimana? Yuliana Inaki mana ini? Siapa nih Yuliana Inaki ini? Bagaimana Ibu nilai tugasmu dengan video TikTok ini? Coba Ibu lihat. Nah, bagaimana ini? Mantap ini, Bu. Mana ini? Yuliana Inaki ada nggak? Aduh, anak zaman sekarang Bagaimana sih? Suara tidak kedengar. Buka dulu Ibu sedikit. Wah, jangan ya. Wih, Ini TikToknya. TikTok. kuliah. Ini kuliahnya Ibu rekam ya, nanti ditaruh di YouTube. Izin kelas IPA ya. IPA ya. Ini ribet dan ini. Oke, adik-adik, perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah bacakan beberapa teman-teman yang masih belum kumpul tugasnya. Ya, sekali lagi saya bilang adik-adik kuliah bayar ya. Jadi kalau adik-adik nggak kumpul tugas, bukan saya yang rugi, tapi adik-adik yang rugi ya, karena pastinya nanti nilainya tidak maksimal. Padahal ini adalah mata kuliah wajib ya. Oke, thank you. Oke, nah di antara adik-adik yang tadi sudah sudah sampaikan atau sudah kasih tunjuk itu tugas-tugasnya, ada nggak sih yang mau tanya? Sambil saya buatkan rangkumannya ya, rangkumannya tadi dari yang dari yang tadi adik-adik sudah pelajari atau adik-adik sudah kerjakan ya. Pertanyaan saya gampang aja, pertanyaan saya yang IPA sama yang matematika sama aja. Apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh guru IPA? Ini saya langsung kasih kesimpulannya ya dari jawabannya adik-adik sendiri ya, dan bagaimana cara mengembangkannya ya. Oke. Tadi kita sepakat bahwa ada berapa kompetensi yang harus dimiliki guru? Ada 4. Ibu. Oke, apa aja? Kompetensi pedagogi. Pedagogi. Kepribadian. Sosial. Ibu. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Kompetensi profesional. Nah, sekarang Sosial. ya, pertanyaan saya adalah bagaimana Kompetensi Kepribadian. kepribadian. Very good. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mendapatkan kompetensi pedagogi? Kompetensi Bagaimana? Caranya bagaimana? Pengenalan kemampuan anak didik. Oke, berarti harus ngapain dulu Anita supaya kita bisa menilai kemampuan anak didik? Yang pertama kita harus ngapain dulu? Ini
Kemampuan pedagogis itu apa sih? Kemampuan guru dalam Sistem pengelolaan pengajar. sistem pengelolaan nilai. Pedagogis itu artinya apa? Salah satu jenis kompetensi yang harus perlu dikuasai guru. Iya, kompetensi Suatu pedagogis. kompetensi yang perlu dikuasai guru dan mampu untuk dikembangkan kepada siswa. Ya, pertanyaan saya pedagogis itu apa? Pedagogis itu artinya apa? Kemampuan seorang guru Ya, apa kemampuan apa dalam memahami peserta didik itu hanya bagian kecilnya. Yang lebih besarnya lagi pedagogis artinya pedagogi itu artinya mendidik. Ya, pedagogi itu artinya mendidik. Jadi kemampuannya adik-adik dalam mendidik. Nah, gimana caranya supaya adik-adik bisa punya kemampuan mendidik? Bagaimana caranya? menguasai bahan ajar atau materi. Ya, harus belajar, mempelajari ya. Mempelajari dan menguasai ya. Jadi menguasai itu nggak bisa langsung. Adik-adik harus belajar dulu baru bisa menguasai. Ya, good dan menguasai ya. Oke, kalau sudah mengetahui bahan ajar dan materinya, terus apa lagi? Merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, harus bisa apa? Harus ada tujuan pembelajaran yang satu. Ya, oke, merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran itu bagian dari apa sih? Adik-adik menemukan kata-kata tujuan pembelajaran itu biasanya di mana? Bukan. SKD. SKD. Tadi di mana? Ya, dalam rencana pembelajaran ya, atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, ini pastinya ini dalam kurikulum ya. Adik-adik sudah belajar mata kuliah kurikulum sebelumnya? Kurikulum sudah belajar? Kajian kurikulum sudah belajar? Belum? Belum, Bu. Ya. Belum, Iya. Ibu. Nah, kurikulum itu adalah rencana pembelajaran dalam 1 tahun atau mungkin 1 jenjang ya. Jadi secara umum adik-adik ya secara umum adik-adik belum belajar ya. Jadi secara umum adik-adik nanti ketika jadi guru itu harus bisa ya. Jadi adik-adik jadi guru itu harus bisa membuat kurikulum. Kurikulum itu dalam artian rencana pembelajaran ya, itu seperti itu. Oke. Semua bisa dengar suara saya? Bisa, Oke. Bu. Bisa, Ibu. Ya, thank you. Bisa, ya. Ibu. Kedengaran sih. Ya. Oke, thank you. Nah, jadi selain itu berarti adik-adik dalam kompetensi mendidik atau untuk pedagogik ini berarti adik-adik selain bisa menguasai bahan ajar, harus bisa membuat rencana mengajar, adik-adik harus bisa ngapain juga? Tadi memahami peserta didik. Film hanya setengah jam saja. Tolong dong. Halo adik yang Sarmolus, ya di mute dulu ya, karena ini kuliahnya direkam. Oke, thank you. Berikutnya lagi ada apa lagi? Mengevaluasi nilai akhir peserta didik. Hasil belajar ya.
Padahal di kamar saja takut betul Minci. Mengelola program pembelajaran. Ya, Mengelola program pembelajaran. ya, betul sekali. Paling utama adalah sebenarnya adik-adik harus mampu melakukan, mengelola, atau melaksanakan pembelajaran. Ya, jadi harus bisa ngajar di dalam kelas, ya, harus bisa ngomong di dalam kelas, berkomunikasi dengan siswa, ya. Siswa. Thank you. Ada lagi yang lain? Gimana caranya supaya adik-adik bisa melaksanakan pembelajaran, mempelajari, merumuskan? Sekarang adik-adik harus ngapain dulu? Harus Halo. di-mute dulu ya, Sarmulus ya. Oke, teman yang lain yang on juga, yang sama-sama dengar musik, dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, thank you. Yuk, ada lagi yang mau tambahkan? Gimana sih caranya supaya kita punya 6 kompetensinya atau 6 keahlian ini? Yang kita lakukan sekarang, kita ngapain? Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran. Ya, betul, ini udah mengembangkan kurikulum. Diam sedikit. Menggunakan media pembelajaran. Berikan penilaian kepada sekolah. Ini evaluasi. Oke, sudah. Evaluasi dan penilaian. Peserta Oke. didik lebih mendalam. Ya, ini memahami peserta didik. Ada di sini. Mengelola Oke. belajar mengajar. Ya, melaksanakan, mengelola. Memahami landasan pendidikan. Ya, betul sekali. Nah, caranya gimana? Ya, yang sekarang adik-adik sedang melakukan. Ngapain? Adik-adik harus belajar dulu ya, harus belajar teorinya dulu ya. Jadi makanya sangat penting untuk adik-adik membaca. Ya, membaca teori-teori, penelitian ya, itu sangat penting sekali karena adik-adik pastinya nggak mungkin langsung terjun aja ke sekolahan, terserahlah nanti gimana baiknya, nggak bisa ya. Jadi kita harus belajar dulu ya, harus belajar, harus membaca buku atau jurnal ya, atau jurnal. Sudah ada contohnya jurnal ya kemarin yang saya bagikan di Google Classroom-nya ya. Terus harus juga kuliah. Nah, jadi kuliah ini adalah bagian adik-adik supaya bisa mendidik nantinya. Makanya kita sekarang belajar teorinya dulu. Jadi semester 5, semester 6. Iya, terbuat. Adik-adik ada praktek mengajar ya supaya bisa mempraktekkan apa yang adik-adik sudah pelajari sekarang. Gitu. Oke. Nah, berikutnya lagi, adik-adik harus ngapain? Selain belajar, kuliah sekarang, kalau sudah jadi guru, berarti belajar, atau adik-adik bisa ikut apa? Tadi ada yang jawab tuh di kertasnya saya lihat. Ikut? Ikut apa? Mengikuti pelatihan. Terus ada yang bilang tadi KKG. KKG itu apa ya? KGA. KKG, kelompok ya, guru. Kalau yang mata pelajaran apa? Ini siapa nih yang lagi pasang musik? Kelompok kerja guru. Ringan Ibu, soalnya kurang jelas dari tadi. Yang buka musik itu tolong nih. Sarmolu, bisa yang dimatikan lain. dulu mikrofonnya. Terima kasih. Musyawarah guru pelajaran. Mata pelajaran. Jadi nanti adik-adik, sekarang adik-adik sedang kuliah, ya nanti kalau sudah lulus jadi guru, adik-adik juga harus terus ikut pelatihan, KKG, terus harus ikut juga yang namanya PPG. Apa PPG?
guru. Very good. Oke, nah sekarang gimana caranya supaya bisa punya kompetensi profesional? Cindy? Johanna? Silakan. Bisa tolong jawab pertanyaan Ibu. Sekarang adik-adik sudah kerjakan tugasnya. Jeffrey udah kerja tugas tuh. Jeffrey, yuk jawab Jeffrey. Gimana caranya supaya punya kompetensi profesionalisme? Tadi udah di Ibu kasih bocoran. Harus ikut apa? Ikut apa? Apa? Maaf Ibu, jaringan kurang jelas. Ya, bagaimana cara mendapatkan atau mengembangkan kompetensi profesionalisme? Penguasaan bahan pelajaran. Ya, berarti harus ngapain? Tampoco jualan. Gimana? Halo. Halo Ibu. Halo Ibu. Ya, jadi harus ngapain yang tadi apa? Adik-adik bilang apa? Pengolahan Kompetensi kelas. profesi- Ya, Penguasaan pengolahan bahan kelas. pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuan. Satu-satu teman-teman. Lihat. Ya. Melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Very good. Siapa itu yang jawab? Ya. Jujur. Hah? Dengar bilang jujur. Ya, bisa juga S2 ya. S2 juga boleh ya. Adik-adik ikut melatih. Ya, melatih teknik pengelolaan kelas. Ya. Kelas. Jadi adik-adik nanti harus terus memperbaharui Baru bergabung. penguasaan konsep dan bahan ajar. Oke, supaya jadi guru yang profesional, adik-adik harus ikut apa? Harus ikut atau bergabung. Datang ke Menguasai metode berpikir. Very good ya, bergabung dalam KKG atau MDMP. Jadi adik-adik bukan cuma bergabung, kalau di sini harus sudah bisa berkontribusi. Oke, jadi adik-adik nanti harus bisa bawakan materi, harus bisa melatih guru-guru yang lain, ya. Tuh, dan harus pastinya tetap ikut pelatihan. Ya. Jadi harus ikut pelatihan-pelatihan dari pemerintah atau di kelas, ya. Penting sekali, ya. Lokakarya. Oke, good. Nah, sekarang berikutnya lagi kompetensi sosial. Gimana sih supaya adik-adik studi guru bisa punya kompetensi sosial? Motivator dan inovator dan Berarti bersikap simpatik. ya, jadi yang pertama-tama adik-adik harus bisa berkomunikasi dulu dengan Berkomunikasi dengan peserta didik. sejawat, ya, dan kepala sekolah. Terus kalau sudah bisa berkomunikasi, pastinya adik-adik harus bisa tadi Bersikap memotivasi ya, simpatik. dan menyiapkan Lingkungan sekitar. ya, Dapat bekerja sama. nah, ikut kerjasama ya. Jadi kalau ada yang lagi bangun rumah atau apapun itu, Dewan bisa Pendidikan juga. dan Komite Sekolah.
Wow, ya, ya. Komunikasi. Sekolah. Thank you. Itu Roy. Siapa nih yang lagi ngobrol? Memberi penghargaan kepada guru yang berkompetensi baik. Ya, saling menghargai ya. Very good, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau tambahkan yang belum disampaikan supaya adik-adik punya keterampilan sosial. Apa yang harus adik-adik lakukan? Motivasi. Motivasi. Ini sudah di sini ya. Saling berbagi. Saling bekerja sama. Ya, betul ya. Ini ikut kegiatan sosial ya. Ada lagi? Menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa. Iya, nah. Very good ya, menjalin Hubungan baik dengan orang tua siswa. Pinrois. Very good. Oke, kita lanjut dulu ya ke kompetensi kepribadian. Gimana caranya supaya adik-adik punya kompetensi kepribadian? Ya, Ini adik-adik harus apa? menguasai Harus materi. memahami motivasi anak. Kepribadian adik-adik harus baik. Gimana caranya supaya adik-adik punya kepribadian yang baik, punya sifat-sifat yang baik, bisa bersikap yang baik. Berakhlak mulia. Iya, gimana caranya supaya bisa berakhlak mulia? Menguasai materi yang akan diajarkan. Oke, kalau materi itu di pedagogik dan profesionalisme ya, kalau kepribadian tentang diri adik-adik ya, tentang Jujur. Tinggi. Ya, jujur ya, jadi berefleksi atau Ini. ya, jadi kita harus merefleksikan diri kita juga ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat salah, kita harus jujur juga mengakui kekurangan dan kelebihan diri kita ya. Terus yang kedua tadi ya, harus apa lagi? Ngapain lagi? Percaya kepada diri sendiri. Ya, betul ya. Jadi Evaluasi kinerja sendiri. gimana? Beli Fiona? Menjadi teladan. Aduh. Siapa nih yang jawab? Ibu tidak dengar suaranya baik-baik. Pelan-pelan kan? Supaya kita punya kepribadian yang baik, apa yang harus kita lakukan? Diri. Mampu menjalani hidup. Belajar menghargai sesama. Ya, ini yang paling penting nih, pengendalian diri. Ya, jadi kalau adik-adik emosi harus bisa mengendalikan diri. Siapa yang masih suka memaki, memukul, banting barang, ya harus bisa mengendalikan diri. Melatih sosio-emosionalnya adik-adik juga. Jadi adik-adik juga harus bisa tenang. Kalau misalnya ada anak yang buat masalah di dalam kelas, bukan berarti harus telan bulat-bulat ya. Adik-adik harus tenang dulu. Bulat-bulat. Jangan langsung ditelan deh. Jangan langsung dimarahin. Adik-adik tenang dulu. Terus baru nanti adik-adik tanya kenapa dan apa alasannya. Mungkin dia juga punya alasan sendiri kenapa dia bertindak atau berperilaku yang mungkin tidak sesuai gitu ya. Nah, ini saya berhentikan dulu, nanti saya bagikan di dalam
Nah, yuk kita lihat ya salah satu video ini bagus sekali untuk adik-adik sebagai guru ya. Boleh di mute dulu semua ini. Kimia larutan. Terus ada lagi. Terus ada
Oke. Nah, tadi siapa yang udah ikutin teknik stopnya, bukan foto-foto ya. Aduh, ini anak ini lagi dilatih pernapasannya, kesabarannya, malahan foto-foto ya. Oke, adik-adik ya. Jadi ini adalah salah satu teknik yang diajarkan untuk rekan-rekan guru penggerak ya, karena sangat penting buat kita sebagai seorang guru itu untuk mengendalikan emosi kita, karena kita orang dewasa dan anak-anak didik kita kan anak-anak yang mungkin kadang-kadang mereka belum stabil emosinya. Ketika kita emosi ya, ketika kita emosi maka bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di dalam kelas. Nah, itu penting sekali untuk kita stop ya, kita tenang dulu, tarik nafas. Keluarkan ya, dan sebutkan kelebihan-kelebihan adik-adik ya dalam diri adik-adik, bukan kayak saya ganteng, saya cantik, saya ini, saya itu, tapi saya sabar, saya pemaaf dan seterusnya ya. Jadi adik-adik juga harus belajar, sebagai guru kita belajar untuk menemukan kelebihan kita supaya kita bisa membantu anak-anak didik kita dalam mengajar, dalam proses belajar ya. Nah, itu kurang lebih untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyampaikan tadi materi sharing dari apa yang adik-adik sudah pelajari. Saya akan bagikan materi untuk kuliah hari ini di Google Classroom dan juga di WhatsApp grupnya supaya adik-adik bisa baca kembali. Dan yang tadi teknik stopnya adik-adik saya mohon untuk latihkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya adik-adik bisa lebih dewasa, lebih tenang dalam memutuskan segala sesuatu dan dalam bertindak dan dalam berkomunikasi di lingkungan sosialnya adik-adik gitu ya. Oke, silakan adik-adik boleh nyalakan kameranya. Hari ini kita rame, ada 30 orang lebih. Kita akan ambil fotonya. Oke. Saya matikan dulu recordingnya ya. Oke. Oke, silakan boleh dinyalakan kembali. Ya. Oke, dulu. Nah, ada waktunya untuk kalian berfoto, ibu foto semuanya ya. Jangan lagi meditasi, lagi berlatih pernapasan, udah berfoto duluan ya. Aduh, kalian ini. Johanna Sumbu, mana nih? Johanna Sumbu. Ya, mari kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Arista, Anita Lende, Johanna Sumbu, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Ada 28 tadi yang bergabung sama 30. Saya sudah rekam dan saya minta untuk ketua kelas bisa screenshot ini nama-namanya ya, ketua kelas. Oke, nanti perkuliahan